Selamat pagi, hari ini kita masuk pada materi matematika mengenai pengetahuan dasar dari matematika yang kalian butuhkan untuk satu semester dan semester lanjutannya. Di sini diajarkan tentang dasar-dasarnya saja. Minggu pertemuan selanjutnya kita akan bahas yang materi lebih mendalam dari sini. Ya, agenda kita hari ini itu bicara tentang pembahasan tentang angka, pecahan, gitu ya. Presentasi dan seterusnya, pangkat dan bentuk sederhana dari matematika. Kita masuk pada angka dulu. Ini contoh bagaimana penjumlahan dan pengurangan dari suatu angka. Misal kita punya dua angka di sini, A dan B. Yang kita lihat aturannya pertama, coba lihat ketika A ditambah dengan minus B, itu artinya adalah A kurang B. Ya. Terus kalau seandainya ada A kurang positif B, maka di sini artinya juga sama dengan A kurang B. Tapi yang harus kalian sadari di sini adalah ketika A dikurang dengan minus B, itu berarti A tambah B. Ya. Jadi artinya ketika bertemu dengan dua minus, itu menunjukkan bahwa tanda akan berubah menjadi positif. Contohnya seperti apa? Di sini misal contoh adalah 4 tambah min 1. Dengan aturan seperti tadi yang di atas, maka di sini artinya adalah 4 kurang 1 sama dengan 3. Nah, ini di sini coba lihat, ketika 3 dikurang minus min 2, itu artinya adalah 3 ditambah 2, maka nilainya adalah sama dengan 5. Ini aturan sederhana tapi sering dilupakan oleh mahasiswa. Banyak kesalahan sederhana ketika bertemu tanda-tanda seperti ini. Ingat, ketika tandanya berbeda, maka terpaksa positif kalah. Di sini dia akan menjadi minus. Ya, ketika tandanya berbeda, maka di sini aturan penjumlahan pengurangan tanda positif akan kalah dan berubah menjadi minus. Tapi berbeda ketika tanda negatif bertemu dengan tanda negatif, maka di sini menjadi tanda positif. Itu aturan pertama yang harus kalian sadar. Banyak mahasiswa tingkat lanjutan salah dalam penjumlahan sederhana seperti ini. Oke, kita lihat lanjutannya. Ini aturan ketika perkalian ya. Aturan perkalian. Ketika kita melihat di sini A dikali dengan minus B, maka di sini tanda minus yang akan terjadi. Sama juga ketika minus A dikali B, maka di sini yang terjadi adalah minus yang ada. Tapi berbeda ketika minus dikali dengan minus, hasilnya akan positif. Nah, di sini aturan yang harus kalian sadari adalah perkalian dua angka ketika nilainya tandanya sama, ya, apakah positif-positif atau negatif-negatif, maka hasilnya itu adalah angka yang positif, ya. Kalau tandanya sama, maka di sini angkanya akan menjadi positif. Tapi ketika tandanya berbeda, di sini ada positif, di sini negatif. Ketika dia dikalikan, maka dia akan menjadi angka yang negatif. Ya, di sini juga sama, minus A dikali B, maka di sini menjadi angka yang negatif. Ini contohnya adalah seperti ini, 2 kali min 5. 2 kali min 5, di sini positif, di sini negatif, maka hasilnya pasti negatif. Di sini adalah negatif 10. Bagaimana dengan perkalian? Pembagian. Pembagian juga sama, aturannya dengan aturan yang sama. Dia dikenakan aturan yang sama. Di sini minus 15 dibagi minus 3, maka hasilnya akan menjadi positif 5. Tapi beda di sini ketika minus 16 dibagi 2, maka di sini hasilnya adalah minus 8. Nah, di sini juga sama, 2 dibagi min 4, maka hasilnya akan minus. Jadi ingat aturannya, ketika tandanya sama, maka hasilnya akan positif. Tapi ketika tandanya berbeda, di sini negatif, di sini positif, maka di sini akan menjadi negatif. Itu aturan yang harus kalian ingat. Sepele, tapi banyak yang salah. Oke, lanjut. Nah, ini aturannya lain dari matematika yang sederhana, tapi ya tadi lagi suka dilupakan tentang aturan mana yang didahulukan ketika ditemukan ada tanda kurung, pangkat, dibagi, terus dikali, tambah, dan kurang. Ini contoh sederhana. Bagaimana kalau seandainya kita bertemu dengan 12 tambah 8 bagi 4? Kalau kita lihat ketika 12 tambah 8, itu hasilnya 20, dibagi 4,
maka hasilnya adalah 5. Tapi kalau seandainya 8 dibagi 4 dulu, ini hasilnya 2 ditambah 12 hasilnya 14. Kalau gitu mana yang benar? Nah, ini harus kalian sadari. Ini ada istilah dari bahasa Inggrisnya bad math gitu ya. Bracket berarti dahulukan yang ada tanda kurung. Jadi kalau seandainya ada ketemu tanda kurung, dahulukan, laksanakan atau selesaikan persamaan dalam kurung. Terus kalau seandainya ketemu dengan pangkat, maka selesaikan pangkat dulu. Jadi kalau gitu ketemu kurung bersama pangkat, mana didahulukan? Dahulukan kurung dulu. Baru diselesaikan yang ada di pangkat. Terus kalau seandainya ketemu yang dibagi, mana didahulukan? Maka dahulukan bagi. Kalau ketemu dahulukan bagi sebelum perkalian. Dahulukan perkalian sebelum penjumlahan. Dahulukan penjumlahan sebelum pengurangan. Nah, maka di sini dengan aturan yang sama kita gunakan bahwa ketika dia dibagi di sini, dengan sini ada tambah, maka dahulukan yang dibagi dulu. Maka selesaikan yang dibagi dulu, baru ditambah. Oke, itu aturan dari matematika. Ini contoh, ketika kalian diberikan soal seperti ini, 2 pangkat 3 dikali 3 ditambah 5 kurang 1. Dengan aturan bad math tadi, kita lihat bahwa dahulukan yang dalam kurung. Maka ketika kita bertemu dengan persamaan ini, dahulukan dalam kurung. Berarti 5 kurang 1 dulu dilakukan. Berarti hasilnya adalah 4. Terus ada kali sama tambah. Dan di sini pun ada pangkat. Maka dahulukan pangkat ya. Setelah kurung diselesaikan, sekarang selesaikan yang dalam pangkat. Maka 2 pangkat 3 itu hasilnya adalah 8. Kita punya persamaan 8 kali 3 tambah 4. Mana didahulukan? Dahulukan kali dulu baru dijumlah. Maka di sini 8 kali 3 dulu. Itu adalah 24 ditambah 4. Itu aturan-aturan dari matematika yang harus kalian sadari dan kalian ingat. Jangan sampai salah. Sederhana tapi banyak yang dilupakan. Oke, lanjut. Ketika kita bicara tentang pecahan di sini, ada istilahnya numerator sama denominator. Kalau di bahasa Indonesia ada penyebut sama pembilang sama penyebut. Yang di atas namanya pembilang, di bawah penyebut. Biasanya dulu di pelajaran SD kalian diingatkan bagaimana cara mengingat pembilang sama penyebut. Pembilang ada lang, berarti kayak seperti elang, berarti dia di atas seperti elang gitu ya, di atas langit. Penyebut ada moodnya seperti semut, maka di sini dia ada di bawah. Jadi pembilang ada di atas, penyebut itu ada di bawah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana terkadang dalam matematika nanti kita butuh menyederhanakan angka-angka itu menjadi satu angka yang kecil. Misal, kalian dikasih contoh 27/45. Terus kita ingin mengecilkan angka ini, cara sederhana adalah dua-duanya harus bisa dibagi dengan angka yang terkecil. Misal di sini, kalian bisa mencoba dari angka 1 sampai angka yang lebih besar daripada angka 1. Misal di sini kita bagi dengan angka 3 bisa. Kalau ini dibagi angka 3, 27 bagi 3 itu berarti 9 kan? 45 dibagi 3 berarti 15. Apakah masih bisa lebih kecil lagi? Coba dibagi dengan angka 9. 27 bagi 9 itu angkanya 3. 45 dibagi 9 itu angkanya 5. Nah, ini 3/5 itu udah angka yang paling kecil lagi. Tidak ada lagi yang bisa mengecilkan angka 3/5. Jadi aturan sederhana adalah terkadang nanti dalam persamaan yang bentuknya terlalu besar, kita dalam matematika membutuhkan bentuknya lebih sederhana menjadi angka yang terkecil. Jadi membuat satu pecahan yang terkecil. Oke, kita lanjut. Terus sekarang kita lihat bagaimana aturan-aturan nanti berkaitan dengan penjumlahan pengurangan dari pecahan. Misal contoh, kita punya persamaan 4/9 sama 5/11. Kita ingin menyamakan penyebutnya. Bagaimana cara aturan menyamakan penyebut? Cara sederhana adalah kalikan dia dengan lawan dari penyebut sebelahnya gitu. Misal kalau seandainya kita punya 4/9 sama 5/11, kira-kira kalau kita ingin tahu mana yang lebih besar, terpaksa kita menyederhanakan dengan menyamakan penyebutnya. Di sini penyebutnya angka 9, sedangkan di 5/11 penyebutnya adalah 11. Maka dikali silang mereka. Yang sebelah kiri, 4/9 itu semuanya dikalikan dengan angka 11. Sedangkan 5/11 itu dikalikan dengan angka 9 semuanya. Maka di sini 4 kali 11 itu 44, 9 kali 11 itu 99, sedangkan sini yang sebelah kanan
itu dikalikan dengan semua penyebut di sebelah kiri. 4/9 ini. Maka 5 kali 9 sama 11 kali 9. Nah, di sini kita akan bisa tahu mana lebih besar 4/9 dengan 5/11. Nah, kalau kita lihat di sini 44/9. Sedangkan di sini sama dengan 45/99. Maka kita bisa mengatakan, menyimpulkan 5/11 itu lebih besar daripada 4/9. Nah, sekarang kita lihat bagaimana aturan penjumlahan dari bentuk pembilang sama penyebut ini. Di sini ada A per B sama C per D. Solusinya apa? Samakan penyebutnya. Disamakan penyebutnya, maka di sini penyebutnya adalah D, maka yang sebelah kiri dikalikan dengan D semua. Ya, A kali D sama dengan D kali D. Sedangkan di sebelah kanan, dia harus samakan dengan penyebut yang di sebelah kiri, yaitu adalah B. Maka di sini C kali B sama dengan D kali B. Baru ketika penyebutnya telah sama, pembilangnya bisa kita jumlahkan dengan sederhana. Kita contoh saja di sini, misalnya 2/7 sama 3/5. Kita mau menjumlahkan 2/7 sama 3/5. Bagaimana caranya? Sama tadi, yang sebelah kiri itu dikalikan dia dengan penyebut yang di sebelah kanan. Maka di sini 2 itu dikali dengan 5, 7 juga kali dengan 5. Yang sebelah kanan gimana? Yang sebelah kanan itu dikalikan dengan penyebut yang di sebelah kiri. Itu dengan dikali dengan angka 7. Maka kita bisa ketika penyebutnya telah sama, yaitu 7 kali 5, 35, di atas kita telah menyederhanakan, 2 kali 5 ditambah 3 kali 7, yaitu 21, maka 10 tambah 21 nilainya adalah 31/35. Bagaimana dengan perkalian? Berbeda dengan penjumlahan dari pecahan tadi. Kalau perkalian, kita tidak perlu menyamakan penyebutnya. Sedangkan kalau perkalian langsung saja. Jadi kalau seandainya ada persamaan A per B dikali C per D, maka langsung saja yang di atas, pembilangnya dikalikan, A kali C, penyebutnya B kali D, langsung dikalikan. Begitu juga dengan aturan pembagian. Ya, kalau aturan bagi juga sama dengan aturan perkalian, kita tidak perlu menyamakan penyebutnya. Lanjut. Ini contoh yang tidak kalah penting juga dalam ekonomi. Nanti kalian menyederhanakan angka-angka. Jadi kalau pecahannya itu angkanya sangat panjang sekali, kita coba menyederhanakan bentuk pecahan tersebut. Misal contoh, 1/3 itu adalah angka yang tidak berhenti. Misal 0,33, hasil pasti panjang terus. 0,333 sampai tidak henti. Terus di matematika, persamaan ini bisa disederhanakan dengan cara dikasih titik di atasnya. Sekaligus saya mengingatkan bahwa sedikit berbeda notasi matematika yang di Indonesia dengan di Barat. Ya. Negara-negara Barat biasanya menggunakan kata koma itu dengan simbol titik. Beda sama Indonesia. Kalau kalian ketemu nanti buku teksnya buatan luar, 0.75 itu artinya adalah 0,75. Jadi kebalikan ya. Kalau seandainya kalian ketemu koma di buku teksnya Barat, itu artinya adalah titik di Indonesia. Oke, di sini ketika 0.33 itu artinya adalah 0,33. Ketika 1/3 itu hasil adalah 0,3333 sampai tidak henti, maka untuk menyederhanakan biasanya nanti dia dikasih di angka 3-nya di atas istilahnya dot, maka dikasih angka titik ya, dot atau titik 0,3 titik di atasnya. Itu menunjukkan bahwa di belakangnya angkanya berulang sampai angka yang sama 333 terus ke belakang. Maka kalau mau disederhanakan adalah 0, atau 0.3 di atas angka 3 atau dikasih angka titik juga. Ini juga tidak kalah penting ketika kita ingin menyederhanakan pecahan itu menjadi berapa digit misalnya. Misal ya, ketika kita punya persamaan 23,541638, terus kita ingin menyederhanakan menjadi bentuk 2 desimal. Ya. Caranya gimana? Kita ingin punya 2 di belakang koma. Ya. Maka di sini caranya adalah kita potong setelah 2 angka belakang koma ini, kita mau potong. Di sini saya contohkan. Terus bagaimana cara ketika kita punya 1638 di belakang koma ini? Hanya harus kalian ingat, ketika nilai itu antara 0 sama 4, maka
di sini tidak ada perubahan. Artinya tetap saja ya. Angka di depannya itu tidak mengalami perubahan. Ingat, kalau seandainya nilai di belakang ini berada nilainya antara 0 sama 4. Di sini dicontohkan angka 1 ya. 1, nilai angka 1 ini berada di antara 0 sama 4. Maka di sini tidak ada perubahan. Kesimpulan apa? 23,54 kalau seandainya kita ingin menyederhanakan dua angka di belakang koma ya. 4 tidak mengalami perubahan karena di belakang 4 itu angka 1. Oke, kita lanjut. Bagaimana kalau seandainya kita mencoba 3 angka di belakang koma? Kita potong tadi dengan aturan yang sama, kita potong. Terus kita lihat di sini. Di belakang angka 1 itu ada angka 6. Tadi aturannya kalau seandainya 0 sama 4, antara 0 sama 4 tidak ada perubahan. Berbeda ketika nilai itu di atas 4. Jadi 5, 6, 7, 8, 9, maka itu terjadi perubahan. Dia akan menaikkan angka di depan ini menjadi satu angka di atasnya. Misal, kita angka di belakang yang mau kita potong itu berada di angka 6. Ini 6 ya. Terus karena dia berada di antara 5 sama 9, maka di sini angka 1 di sini terpaksa berubah naik satu angka menjadi 2. Jadi kalau seandainya kita lihat di sini 2,5416 ketika kita ingin menggunakan 3 angka di belakang koma, angka 1 ini berubah menjadi angka 2. Ya, itu yang harus kalian sadari. Perubahan angka di belakang koma, kalau dia tergantung berapa digit kalian mau berikan di belakang koma ya. Atau ingin berapa angka di belakang koma yang ingin kalian lakukan. Oke, lanjut. Ini juga bentuk penyederhanaan biasa kalian ketemui ini di kalau seandainya online statistik juga akan ketemu nanti kuliah lanjutannya. Atau kalian lakukan nanti di persamaan dengan kalkulator misalnya. Ini contoh bagaimana jarak antara bumi dengan matahari itu berjarak 1409. Nah, di sini dicontohkan ya. Kalau kalian ketemukan tanda koma di sini itu artinya titik di Indonesia. Beda antara simbol matematika yang digunakan oleh Barat dengan Indonesia di sini. Ada 149,500,000 gitu ya. Itu artinya adalah di sini 149.500 km ya. 1 juta. Koreksi, 1.400.500.000 km. Itu jarak antara bumi dengan matahari. Terus ini massa di fisika juga ada massa elektron nilainya 0, sekian. Angka sangat panjang sekali. Sedangkan kita ingin tidak terganggu dengan angka 0 yang terlalu banyak ini. Caranya apa? Di matematika disederhanakan, nanti kalian kalikan A kali 10 pangkat B misalnya. Di mana nilai A itu berkisar dari 1 sampai 10. Misal contoh ya, kita ingin menyederhanakan 0,000713. Bentuk sederhana di kalkulator kalian akan bertemu dengan bentuk 7.13 kali 10 pangkat min 4. Artinya ketika kita ingin menggeser 0 ini ke sebelah kanan, terpaksa tanda minus yang diberikan. Misal kita contoh 1, kita ingin menggeser 0 itu berapa kali? 1, 2, 3, 4, maka di sini terpaksa ditanda minus 4. Ya. Kalau kita ingin tanda titik atau tanda koma itu berada di belakang angka 7. Maka kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, maka kita menggeser sebanyak 4. Maka di sini dikali 10 pangkat min 4. Artinya dia berada di belakang koma sebesar 10, atau kalau di bahasa matematikanya 1 per 10 pangkat 4. 1 per 10 pangkat 4. Kalau di sini 459,32 kita ingin menyederhanakan menjadi komanya bergeser di sebelah kiri dalam bentuk 4,59 misalnya, maka di sini karena kita menggeser titik ini ke kiri, tandanya di sini positif. Berbeda kalau seandainya kita menggeser tanda titik itu ke sebelah kanan ya. Kalau dia geser ke sebelah kiri, maka tandanya menjadi positif. Jadi kita ingin menggeser titik ini 459 titik, kita menggeser
ke sebelah kiri atau menjadi 4.5932. Oke, ini kita masuk persamaan lanjutannya tentang persentasi. Ini juga banyak digunakan dalam persamaan matematika, ekonomi, dan bisnis. Bagaimana persamaan persentasi kita berikan. Misal, kita ingin melihat berapa persen dari 3/4 itu berapa persen sih, gitu ya. Cara sederhana adalah 3/4 dikali 100%. Jadi kalau seandainya kita mau tahu 3/4 itu berapa persen, maka caranya adalah 3/4 dikali 100%, itu artinya sama dengan 75%. Terus kita mau coba 3/13 itu berapa persen? Maka caranya adalah 3 bagi 13 dikali 100%, nilainya adalah 23,077%. Kalau seandainya kita ingin 3 angka di belakang koma. Terus kalau seandainya kita mau tahu 45% itu berapa sih? Kalau secara pecahannya, maka 45% itu sama dengan 45 dibagi 100. Kalau kita sederhanakan persamaan ini, baik di atas sama di bawah, itu bisa dibagi dengan angka 5 ya, bisa dibagi angka 5. 45 dibagi 5 itu adalah 9, 100 dibagi 5 itu adalah 20. Maka persamaan 45% bentuk pecahan sederhana adalah sama dengan 9/20. Ini contoh lain dari persamaan. Kalau seandainya kita ingin tahu 25% dari 140 itu berapa misalnya. Caranya sederhana adalah 25% itu artinya sama dengan 25/100 dikali angka yang mau kita cari. Tadi 140 ya. Kan kita ingin tahu 25% dari 140 berapa? Cara sederhana adalah 25 dibagi 100 dikali 140. Maka kalau kita sederhanakan persamaan ini, 25 bagi 100 itu berarti masing-masing bisa dibagi dengan angka 5 gitu ya. Atau dibagi 25 itu bisa ya. Masing-masing bisa dibagi angka 25. 25 bagi 25 1, 100 dibagi 25 itu adalah 4. Maka 1/4 dikali 140. Ya. 140 dibagi 4. Maka di sini nilainya adalah 35. Terus kalau seandainya kita mau tahu juga 45% dari 5.200 berapa? Ya cara sederhana sama dengan tadi, 4 bagi 100 dikali 5.200. Ini bisa di 0 di bawah bisa dibagi dengan 0, 2 0 di atas, maka di sini 4 kali 52 nilainya adalah 208. Ini akal penting juga nanti, hati-hati ketika kalian bertemu dengan persamaan. Misalnya, kita mengatakan investasi kita menaik. Awalnya kita berinvestasi 300, terus nilainya itu naik 20%. Kira-kira berapa nilai dari investasi kita sekarang? Saya ulang lagi, misalnya kita berinvestasi sebesar 300 pound sterling, misalnya. Terus nilai investasi kita naik 20%. Kira-kira berapa sih nilai uang yang kita miliki? Caranya sama, sederhana adalah 20/100, karena 20% itu artinya adalah 20/100. Terus kita mau tahu nilai kita berapa uang kita awalnya. Itu ada 300 pound sterling. Maka di sini 2/100 dikali 300 nilainya adalah 60 pound sterling. Artinya sekarang kita mengalami kenaikan uang kita sebesar 60 pound sterling. Berarti berapa nilai uang kita sekarang? Berarti nilai awal kita 300 ditambah 600 kenaikannya, maka uang kita nilainya sekarang menjadi 360 pound sterling. Oke, ini lanjutan tentang aturan pangkat. Termasuk nanti aturan dari akar ya. Yang harus kalian ingat, aturan pangkat ketika X pangkat A dikali X pangkat B. Di sini sama-sama X. Itu harus kalian sadari. Coba lihat, kalau ketika yang di bawah ini atau dasarnya itu nilainya sama, bentuknya notasinya sama, X sama X, sedangkan pangkatnya berbeda. Ketika pangkat itu dikalikan, sini X pangkat A dikali X pangkat B, maka yang terjadi adalah yang di bawahnya tetap sama, sedangkan pangkat yang di atas itu menjadi bertambah atau kita lakukan penjumlahan. Maka di sini ketika X pangkat A dikali X pangkat B itu sama dengan X pangkat A tambah B. Berbeda kalau seandainya bentuknya pembagi. Jadi ketika X pangkat A dibagi X pangkat B,
maka yang terjadi adalah pangkatnya dikurangi. Maka X pangkat A kurang B. Berbeda ketika kalau seandainya yang terjadi seperti ini ya. X pangkat A di pangkat B. Ini tidak dijumlahkan, A tambah B nggak dijumlahkan. Ya. Tapi yang terjadi adalah kalian mengkalikan A dengan B. Maka di sini X pangkat A pangkat B artinya adalah X pangkat A kali B. Nah, di sini yang kalian lihat juga, ketika 1 per X pangkat A, berarti X pangkat A-nya ada di bawah. Terus kita ingin tidak ada angka 1 atau 1 per-nya nggak ada. Caranya adalah, ini bisa dinaikkan menjadi ke atas, tapi tanda berubah. Itu harus kalian ingat. 1 per X pangkat A, maka di sini dia menjadi X pangkat min A. Ini aturan akar juga yang harus kalian ingat. Misalnya, akar AX, ya, maka itu sama dengan artinya yang di sini X-nya kan pangkatnya 1. Maka penyederhanaan kita itu menjadi X pangkat 1 per ambil yang di depan akarnya. Di sini akar di depan akar ada A, maka di sini X pangkat A. Ya. Kalau X itu punya pangkat, maka di sini menjadi X pangkat B per A. Biar gampang kita lihat contohnya ya. Kita coba lihat contoh. Ketika contoh pertama, itu X pangkat 2 dikali X pangkat 3. Itu kan sama dengan X pangkat 2 itu kan sama dengan X kali X. Sedangkan X pangkat 3 itu artinya dengan X kali X kali X. Berarti di sini X-nya 2 kali dikali X-nya 3 kali, maka di sini sama dengan X pangkat 5. Cara sederhana, cara cepatnya adalah ketika di sini dasarnya sama, X sama X, maka yang di atas tinggal dijumlahkan saja kalau seandainya bentuknya perkalian ya. Kalau pembagi sebaliknya, maka di sini menjadi minus ya, jadi kurang. Artinya X pangkat 2 dikurang 4 berarti hasilnya adalah X pangkat min 2. Kalau ingin dipositifkan terpaksa dia diturunkan ke bawah ya. Kalau seandainya ingin dipositifkan dia akan menjadi 1 per X pangkat 2. Ini contoh kalau seandainya kalian bingung dengan huruf, kita masuk pada angka, misalnya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, maka di sini artinya adalah 2 kali 2 kali 2. Nilainya sama dengan 8. Terus di sini akar dari 81. Akar di 81 itu berarti 81 pangkat 1 per 2. Nilainya sama dengan 9. Di sini akar 3, 27 ya. Akar 27 yang depannya angka 3 di sini, maka nilainya adalah di sini adalah 3. Di contoh lain adalah 2 pangkat min 3. Maka nilainya kalau seandainya kita ingin positifkan itu artinya sama dengan 1 per 2 pangkat 3 atau nilainya sama dengan 1 per 8. Nah, ini satu lagi. Berapapun angka ketika dipangkat dengan 0 itu pasti hasilnya adalah 1. Misalnya contoh 1 pangkat 0 pasti 1. 2 pangkat 0 itu 1. Jadi berapapun angka di sini dipangkatkan dengan 0 pasti jawabannya adalah 1. Oke, ini terakhir penjelasan tentang bagaimana menyederhanakan persamaan aljabar di matematika. Di contoh adalah 7x pangkat 3. 7 sini, kalau kalian nanti pelajaran statistiknya, ini dinamakan dengan koefisien. Artinya dia adalah koefisien dari x pangkat 3. Terus x pangkat 3 itu adalah x itu dinamakan variabel. Jadi 7 yang di depan x itu adalah koefisiennya, sedangkan X itu sendiri dinamakan variabel. Oke, kita coba contoh bagaimana penjumlahan dari bentuk persamaan matematika yang punya misalnya 7x tambah 2, terus kita ingin menambah dengan 5 kurang 2x. Caranya adalah yang koefisiennya sama, ya, koefisiennya kebetulan di sini sama-sama 7, sini 7x, di sini min 2x. Maka dia dikelompokkan pada bentuk yang sama. Yang 2, tidak ada x-nya. Sini juga ada 5, tidak ada x-nya. Dinamakan secara matematika, dia dinamakan konstanta. Artinya, nilainya tetap sama, tidak ada perubahan. Sedangkan 7x itu akan berubah tergantung kita ingin menambah berapa.
Mau dikali 2, 1, 3, 4, dan seterusnya. Bebas. Sedangkan di sini nilainya tetap sama, yaitu nilai 2, di sini tetap nilainya 5. Itu dinamakan konstanta ya. Tadi aturannya, ketika 7x tambah 2 ditambah 5 kurang 2x, maka yang koefisien yang sama itu dikelompokkan. Di sini ada 7, di sini ada min 2x, maka kalian bisa melakukan sederhana adalah 7 kurang 2 itu nilainya adalah 5, terus dikasih angka x di sini ya. Maka di sini menjadi 5x. Terus yang konstanta di sini 2, sini 5, maka dijumlahkan saja 2 tambah 5, maka menjadi 5x tambah 7. Itulah bentuk-bentuk pelajaran kita hari ini yang bisa disampaikan. Mungkin nanti kalau seandainya ada pertanyaan bisa kita diskusikan di pertemuan hari Rabu ya. Hari ini cukup sekian saja. Terima kasih. Selamat pagi.